Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, harusnya 9, di mana anggotanya ada yang pertama Mas Adi Pangestu, yang kedua ada Muhammad Izal Wijaya, dan yang ketiga ada Mas Ilham Effendi. Dalam kesempatan ini kami akan membahas berkaitan dengan panduan keamanan email, melindungi diri Anda dan perusahaan dari ancaman. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Ilham dan Mas Adi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat malam. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai judul sebelumnya. Dalam era kehidupan digital semakin maju, keamanan email menjadi krusial yang tidak dapat diabaikan. Dengan maraknya komunikasi elektronik, risiko terhadap ancaman seperti phishing, malware, ransomware, dan pencurian data pribadi semakin meningkat. Oleh karena itu, melindungi integritas informasi melalui langkah-langkah keamanan email telah menjadi suatu kebutuhan mendesak. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana cara menanganinya. Yang pertama yaitu identifikasi dan pencegahan serangan email phishing. Berikut ini di bawah ini adalah contoh serangan yang seperti email phishing. Yang seperti yang di kotak merah itu mulai dari pengiriman tidak jelas dan subjeknya berisi ancaman, misalnya isi untuk emailnya untuk kontennya dan mengancam, dan ada yang paling utama adalah link redirect. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, beberapa alasan email ini mungkin dianggap sebagai phishing antara lain. Yang pertama yaitu isi pesan. Isi pesan seperti sebelumnya kan mengandung seperti nada mengancam. Dua, penggunaan bahasa desakan. Yang ketiga ini yang utama, pasti di semua email ada link tidak jelas, mengarah ke redirect, biasanya web atau tempat yang web tidak jelas sih. Keempat, info header yang mencurigakan. Lima, form pengiriman email. Jika sepintas dicek untuk pengiriman mail tersebut sesuai, namun jika teliti lebih lanjut, ke bagian header-nya dicek untuk form pengirimnya bukan dari yang sebelumnya. Yaitu jika dicek untuk detail lagi namanya zz.induletek.my.id. Untuk cek header biasanya ada di bagian view source kalau di Thunderbird. Dan dicek itu untuk servernya itu zz.induletek, dan dicek ini di MX Toolbox memang benar yaitu berisi pernah melakukan spam host sama kedetek di subdol. Ini kalau ada notif merah, ini biasanya auto di blacklist biasanya. Untuk pembahasan selanjutnya ini bisa ke Mas Adi. Untuk waktu dan tempat bisa dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Ilham. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 3 mengenai panduan keamanan email. Nah, selanjutnya di mana kita memahami dan menghindari email palsu dan scam. Nah, untuk melindungi diri dari email palsu dan penipuan online, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Nah, yang pertama, selalu periksa informasi pengirim, termasuk alamat email dan nama, untuk memastikan keasliannya. Nah, yang kedua, berhati-hatilah terhadap bahasa yang digunakan dalam email. Seringkali menggunakan tekanan dan ancaman untuk mendorong tindakan cepat. Nah, kemudian hindari mengklik tautan atau mengunduh lampiran email yang tidak dikenal atau mencurigakan, di mana tautan tersebut dapat mengarahkan Anda ke situs web yang palsu yang mencoba mencuri informasi pribadi Anda. Nah, kemudian yang terakhir, waspadalah terhadap permintaan informasi pribadi. Selalu verifikasi keaslian email dengan cara yang independen sebelum memberikan informasi pribadi atau login. Nah, kemudian yang ketiga di sini, implementasi praktik aman email yang baik. Praktik keamanan email yang baik adalah langkah penting untuk meningkatkan keamanan komunikasi melalui email. Di mana praktik-praktik keamanan email yang dapat diadopsi oleh individu maupun perusahaan. Panduan langkah demi langkah tentang cara mengamankan akun email, di mana mengelola kata sandi yang kuat dan mengatur fitur spam yang efektif yang akan diberikan. Kemudian ada yang keempat, pencegahan spamming melalui email. Nah,
Untuk mencegah spamming melalui email ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil. Yang pertama, waspadai email yang mencurigakan. Karena di sini bisa kita lakukan hindari membuka email dari pengiriman yang tidak dikenal atau alamat email yang mencurigakan. Kemudian yang kedua, verifikasi pengirim. Nah, di sini kita pastikan untuk memverifikasi keaslian pengirim sebelum mengklik atau membuka lampiran. Nah, kemudian yang ketiga, menghindari mengklik tautan langsung. Nah, di sini sebisa mungkin jangan mengklik tautan langsung dalam email, terutama jika email tersebut tidak diharapkan atau mencurigakan. Nah, kemudian yang keempat, gunakan filter spam. Nah, di sini kita bisa aktifkan filter spam pada penyedia layanan email. Kemudian yang kelima, perbarui perangkat lunak keamanan. Nah, di sini pastikan perangkat lunak keamanan Anda, termasuk antivirus, anti malware, selalu diperbarui. Nah, di sini dapat membantu mendeteksi dan menghapus ancaman malware yang mungkin dalam lampiran atau tautan. Kemudian yang keenam, waspadai lampiran. Di sini bisa kita lakukan hindari membuka lampiran dari email yang tidak diharapkan atau yang tidak dikenal. Karena malware seringkali disematkan dalam lampiran dokumen atau file yang eksekutif. Kemudian yang ketujuh, ada pendidikan pengguna. Nah, pendidikan pengguna di sini bisa kita ajarkan kepada pengguna untuk selalu berhati-hati dan berpikir kedua kali sebelum mengklik tautan atau membuka lampiran, terutama jika email terasa mencurigakan. Kemudian yang selanjutnya, gunakan email keamanan tinggi. Nah, di sini kita bisa mengimplementasikan teknologi email security seperti DMARC, DKIM untuk meningkatkan autentikasi email. Nah, kemudian yang terakhir, lakukan backup data. Nah, di sini bisa kita lakukan rutin backup data secara teratur. Apabila terjadi serangan malware, kita dapat memulihkan data dari backup data tanpa membayar tebusan kepada penyerang. Next. Nah, yang terakhir di sini penutup. Dalam dunia semakin terhubung secara digital, menjaga keamanan email menjadi sangat penting. Nah, panduan ini hadir untuk memberikan pemahaman dan langkah-langkah praktis yang dapat melindungi diri dari ancaman cyber seperti phishing, malware, dan penipuan melalui email. Di mana kesadaran terhadap risiko dan penerapan taktik pencegahan seperti mengenali email palsu dan menerapkan autentikasi dua faktor adalah kunci untuk meningkatkan keamanan email. Ingatlah bahwa email bukan hanya tanggung jawab perusahaan, melainkan tugas bersama untuk setiap individu pengguna email. Nah, yang terakhir, penting untuk diingat bahwa melalui usaha bersama dalam menerapkan praktik keamanan yang baik, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, dapat dipercaya. Nah, kemudian semoga panduan ini berguna dalam melindungi informasi pribadi dan menjaga keamanan komunikasi melalui email. Mari bersama-sama membangun dunia digital yang lebih aman untuk generasi mendatang. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke Oke, baik. Wijaya. Terima kasih atas rekan-rekan yang telah melakukan pembahasan berkaitan dengan keamanan email. Semoga panduan ini bisa berguna, melindungi informasi pribadi dan menjaga keamanan komunikasi kita melalui email. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.